Ada juga yang bertanya apakah botox ini kalau tidak botox lagi akan lebih jelek daripada sebelumnya. Jawabannya tegas tidak. Gitu. Halo. Selamat sore. Sore. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik dokter, baik. Senangnya ketemu sama ibu cantik lagi. Iya, Bu. Hari ini kita kencangkan ya. Iya. Iya. Oke. Oke, Kita siapin dulu ya. Oke. Kalau menurut saya sebetulnya botox dulu lebih bagus. Botox dulu ya. Jadi gini alasannya. Heeh. Yang namanya bangun rumah itu kan dari fondasi dasar dulu, lalu kita mau naik ke atas sampai mau berapa lantai pun itu terserah kita mau bangun berapa puluh lantai, tapi dasarnya harus kuat gitu. Nah, namanya aging itu kan jatuh, proses penuaan yang membuat tubuh kita menjadi kendor. Untuk menguatkan itu bagusnya kita kuatkan atas dulu, tindakannya di atas kita kuatkan, baru nanti merambat ke bawah. Oh gitu. Nah, jadi botox kan saya rencanakan untuk ibu. Ibu lihat di sini. Nah, botox itu rencananya adalah untuk menguatkan daerah atas ibu. Coba ibu angkat alis tinggi-tinggi. Ada banyak perut di sini. Coba ibu mengernyitkan ini. Nah, seperti ini ada perut juga kan? Ini. Coba ibu ketawa kuat-kuat. Ada perut di sini. Iya. Jadi penuaan di sini atau tanda-tanda penuaan di sini harus dibereskan dulu. Oh gitu ya. Jadi ini dikencangkan dulu. Lalu setelah ini beres, minggu depan ibu datang, ibu bisa benang supaya wajah kencang. Setelah benang selesai, nanti ibu bisa filler dagu karena dari wajah yang kencang, lalu pipi yang tirus akan membentuk dagu yang cantik. Gitu. Jadi arahnya dari atas ke bawah. Oke. Kalau ibu setuju. Iya. Jadi kalau botox hari ini, kenapa kok benang lebih baik menunggu hasil botox? Karena kita menyesuaikan posisi atau peletakan benang di sini dengan hasil botox. Filler di sini kita sesuaikan dengan hasil benang, gitu. Jadi selalu begitu. Nggak usah terburu-buru. Yang penting hasilnya gradual akan lebih baik, lebih baik. Memuaskan ya dok ya. Iya betul. Oke. Jadi kalau hari ini botox nggak lama, paling 10 menit selesai. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Nah kalau benang mungkin butuh waktu 1 jam. Oke. Jadi benangnya hari Jumat depan boleh, karena botox butuh waktu seminggu baru menunjukkan hasil. Oh gitu ya. Ya. Oh nggak langsung ya. Enggak. Beda dengan tanam benang ya. Betul. Ibu tahu apa itu botox? Nggak tahu. Nggak tahu Nggak dok. tahu. Bisa ambil benangnya ini. Jadi botox itu adalah singkatan dari botulinum toxin. Kalau diterjemahkan sebetulnya agak ngeri-ngeri sedap juga sih. Toksin dari kuman Clostridium botulinum. Tetapi toksin ini sebetulnya sudah diatur, digunakan untuk kebaikan, gitu. Jadi bukan untuk akhirnya digunakan lalu orang itu jatuh sakit, tidak, gitu kan. Pertama kali botox ini digunakan oleh dokter mata untuk menyembuhkan mata juling pada bayi. Jadi sangat gitu aman. Ya. Nah, karena efek paralise atau efek dari relaksasi otot ini, maka digunakan juga untuk kecantikan. Teorinya begini. Jadi wajah, coba ibu angkat alis tinggi-tinggi. Ibu bisa berkerut seperti ini karena pemendekan dari otot-otot dahi atau kontraksi dari otot dahi, sehingga timbullah kerut-kerut seperti ini. Kalau ini saya suntik dengan beberapa titik botox di sini, maka dahi ibu akan kencang, tegang, ya, rapi, dan ibu tidak bisa angkat alis tinggi-tinggi, gitu. Jadi betul-betul rileks otot dahi ini, sehingga berarti ini untuk tidak akan botox lebih ini dalam lagi. hanya untuk di area ini aja ya dok? Area ini, jidat dan sudut mata, bawah mata, sudut mata, bawah mata. Gitu ya. Ya, jadi dengan dibotox maka kontraksi dari otot akan berhenti sehingga menimbulkan efek tegang, kencang, mulus, dan tanda-tanda penuaan jadi hilang. Itu efek kerja. Jadi efek botox adalah relaksasi otot.
tidak ada kontraksi sehingga tanda-tanda penuaan seperti kerut-kerut itu nggak ada semua. Jadi berhenti. Lalu botox ini bisa bertahan antara 8 bulan dan dia memang tidak permanen. Oleh karena tidak permanen maka dia dikatakan aman. Gitu ya. Karena dia bisa diserap oleh tubuh dan efeknya menghilang dengan alamiah tanpa meninggalkan bekas. Lalu perlu botox kembali. Botox juga tidak menimbulkan ketagihan karena beberapa orang bertanya pada saya apakah botox ini menimbulkan ketagihan. Ketagihannya sebetulnya bukan karena sesuatu yang negatif ya, tapi pengen cantik terus gitu. Iya. Ada juga yang bertanya apakah botox ini kalau tidak botox lagi akan lebih jelek daripada sebelumnya. Jawabannya tegas tidak gitu, karena setelah dibotox, selama dibotox berbulan-bulan itu ototnya akan beristirahat. Karena ototnya beristirahat, maka garis-garis kerut yang selama ini digencet oleh kontraksi otot, maka dia mempunyai waktu untuk membangun kembali, garis-garis kerut itu sehingga garis kerutnya jadi lebih landai dan lebih tumpul dan sehingga jadi lebih baik. Jadi botox justru membawa kebaikan untuk kerutan-kerutan meskipun tidak dibotox lagi. Ada pertanyaan dari Bu Ade? Bingung mau tanya apa ya Bu? Apa ya Dok ya? Karena kurang begitu paham juga Dok ya. Iya. Cuman berarti kita ini kan botox ini kan ininya cuma 8 bulan ya Dok ya. Iya. Setelah 8 bulan kita muka kita kembali lagi ke seperti dulu. Setelah 8 bulan ibu bisa bergerak-gerak kembali, bisa berkerut-kerut kembali, bisa gitu. bergerak, ototnya bisa bergerak lagi. Jadi nanti Bu Ade harusnya bikin review ya. Jadi kalau hari ini unboxing botox gitu, hari ini injeksi botox, nanti Bu Ade hari pertama bagaimana rasanya, hari kedua bagaimana rasanya, hari ketiga dan sampai hari ke-7. Jadi percaya saya kurang lebih hari kelima, hari ketiga gitu ya, 3 sampai 5 itu akan mulai terasa kaku. Kencang gitu ya Dok. Dan kadang-kadang beberapa orang malah mengeluh agak pusing karena belum terbiasa. Oh gitu. Tapi tegak. Karena nggak bisa gini kita ya? Iya, karena biasanya bisa mengkerut tapi sekarang nggak bisa dikerutin. Hari ke-7 sudah hasil yang paling baik, yang paling bagus. Lalu ibu kontrol gitu, dan misalnya ada kerut-kerut yang masih ada gitu ya, nanti bisa kita touch up lagi dan itu gratis. Gitu. Jadi hari ke-7 adalah waktu yang tepat untuk kontrol botox. Berarti kita kapan-kapan kesini lagi suntik botox lagi juga no problem ya Dok ya? Iya, nggak masalah gitu ya. gitu. Sudah banyak kok. Iya. Nanti setelah tindakan kita selesai, saya akan ajak para subscriber dari Bu Ade untuk melihat berapa banyak botol yang sudah saya habiskan untuk membotox pasien-pasien gitu. Kita kerjakan dulu botox untuk makasih banyak Dok. Itulah penjelasan dari Dokter Henry tentang seputar botok. Botok ya, bukan botok yang biasa dimakan itu loh teman-teman. Kalau itu botok enak gitu. Bisa terbuat dari udang. Iya, oke. Jadi sekarang ini sebetulnya pada waktu botok saya nggak perlu menggambar karena saya sudah tahu titiknya. Tapi mungkin Bu Ade dan para netizen subscriber dari Bunda Yansi itu ingin tahu titik mana aja yang akan disuntik. Mungkin saya bisa tunjukkan pada Anda sekalian. Coba Bunda kerutan ini. Nah ini ya, ini ada 3 kerutan akibat otot, yaitu otot korugator kiri, otot korugator kanan, dan otot procerus. Jadi gerakannya selalu ke tengah dan ke bawah, ke tengah ke bawah. Kata sama saya bersihkan sedikit karena agak sedikit berminyak. Suster siapin shower cap. Itu rutin botox. Oke. Oleh karena itu untuk daerah glabelar, ini namanya glabelar, perlu kita suntik minimal 3 titik. Yang pertama 1, 2, dan 3 titik.
nanti aja nggak apa. Bisa juga diperluas sampai ke 5 titik. Tapi tidak boleh melewati garis ini. Ini adalah danger area. Ini tidak boleh disuntik. Kenapa itu dok, bahaya? Kalau disuntik matanya nanti drop. Oh iya. Ya, jadi ini adalah danger area yang boleh disuntik hanya di daerah-daerah ini. Tapi biasanya saya suntik cuma 3 titik. Lalu untuk dahi, secara anatomis daerah ini adalah daerah yang bebas dari otot. Dia hanya isinya fascia. Jadi yang boleh disuntik karena suntik botok adalah suntik intramuskuler, maka yang perlu disuntik adalah daerah ini. Jadi biasanya saya suntik 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, kelihatan Bu? Nah, Kelihatan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini yang bisa disuntik. Jadi untuk daerah glabellar saya suntik 3 titik. Untuk daerah forehead lines dahi 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi total 10. Lalu bagaimana dengan daerah sekitar mata? Coba Ibu ketawa Bu, buat ada kerut di sini, ya kan? Yang namanya otot lingkar mata atau musculus orbicularis oculi itu selebar ini. Ya, jadi Ibu bergerak-gerak kerut-kerutnya itu disebabkan karena otot yang saya gambar ini. Otot melingkar mata. Kalau sekitar mulut namanya musculus orbicularis oris gitu ya. Oleh karena itu suntiknya yang dibutuhkan adalah 1, 2, 3 titik. Coba Ibu ketawa. Nah, ini untuk mengeliminir gerakan kerutan di daerah ini. Lalu karena di sini juga ada kerut-kerut, maka saya akan suntik juga di daerah ini dan ini. Ya, coba Ibu ketawa lagi. Karena Bu Ade ini panjang ya. Jadi saya tambah lagi ekstra 2 suntikan di sini. Jadi suntiknya cukup banyak, ada 5, 7 titik. Begitu pula saya. Jadi kalau kita lagi otot lingkar mata musculus orbicularis oculi adalah sekitar ini. Coba Ibu ketawa. Nah, ini kan ada kerut di dalam lingkaran ini kan. Oke. Jadi nanti yang saya suntik adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 2 lagi di luar ini gitu. Lumayan banyak juga dong ya. Semakin banyak semakin untung Ibu, semakin banyak obat yang diterima dengan biaya yang tetap. Gitu. Jadi ya? kalau ngomong sama dokter, dok, udah dok, minta lagi dong dok, bonus dong dok. Oh gitu ya? Iya, harusnya tambah banyak tambah bagus. Saya yang tambah keluar bahan lebih banyak. Gitu. Biayanya tetap tapi dapatnya banyak gitu. Jadi inilah rencana saya untuk Bunda Gensi, suntik-suntikannya untuk daerah botok. Kita lanjutkan dengan suntikannya. Oke.